shape of you. Ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma. Tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput. Sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tentang masalah tahun baru, apakah 1 Januari itu bersih, tidak ada hubung kait dengan agama? Maka tidak benar. 1 Januari 2018 Masehi, seolah-olah Masehi terkait dengan Al-Masih Isa alaihissalam. Itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian dari Romawi kuno. Kaisar Julian membuat kalender, maka dibuat nama dia Kaisar Julian, maka disebut Julian kalender. Lalu kemudian Julian kalender dibawa ke Vatikan, dirobah oleh Kaisar Raja Pendeta Paus Vatikan bernama Paus Gregorius. Maka sampai sekarang disebut dia dengan Gregorian kalender. Lalu kemudian ketika terbentuk PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender apa? Di dunia banyak sekali kalender. Maka diseragamkanlah, dipakailah Gregorian kalender. Yang sebelumnya kita kerajaan Pasundan, kerajaan Demak, kerajaan Riau, Sendripura itu pakai kalender Hijriah. Termasuk Yogyakarta pakai kalender Saka, karena Sultan Agung Jawa mengkawinkan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Karena ingin mendamaikan antara Jawa dengan Islam. Maka setiap menyambut tahun baru Saka sekaligus menyambut tahun baru Hijriah. Kalender Masehi muncul belakangan, tidak tepat penisbatannya kepada Al-Masih karena Isa tidak tahu menahu tentang itu. Itu murni diambil oleh Kaisar Gregorius yang diambilnya ke Vatikan menjadi Gregorian kalender. Jadi kita menyatakan tahun baru, betul tahun baru, tapi tahun baru Romawi. Tahun baru Romawi, jangan kaitkan kepada Isa alaihissalam. Dia masih terkait. Adapun tahun baru Jepang tak ada terkait dengan akidah. Nah, ini tahun kalender yang baru. Tidak meyakini bahwa dengan kalender yang baru ini nasib berubah menjadi baru. Siapa yang asap malam itu paling banyak mengepul ke atas, maka rezekinya yang paling murah. Lalu membakar ayam sampai 2000 ekor. Nah, oleh sebab itu saya anjurkan anak-anak muda, remaja-remaja masjid,
tanggal 31 malam tanggal 1 setiap masjid semuanya buat kajian iktikaf zikir muhasabah supaya jangan keluyuran ke sana kemari. Hanya 2 saja. Anak-anak muda pergi ke masjid mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 atau habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur Pak Ustadz, biasa malam kalau nggak bisa tidur habis isya makan antimo 2. Nguap tidur langsung. Itu saja. Adapun nanti Ustadz malam tahun baru apakah buat muhasabah di masjid? Enggak. Saya berangkat 28, 29 umroh, maka tahun baru di Madinah. Tahun lalu juga begitu. Tapi tahun sebelumnya dibuat acara muhasabah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya berdakwah tentang larangan mengucapkan Natal ke grup main WhatsApp yang di dalamnya terdapat non-muslim? Apakah lebih baik berdakwah secara personal atau bagaimana Ustaz? Ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan ini kenapa selalu datang berulang setiap tahun? Tidak pernah tuntas. Padahal ketentuannya sudah diketahui dengan jelas, aturannya juga sudah dipahami dengan baik, dan ini sudah selesai sebetulnya masalah ini. Sudah selesai, tinggal kita hanya perlu penegasan saja dan meyakinkan pada diri kita dengan keimanan. Baik. Pertama, teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam, atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali. Ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Silakan cek. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19, paling kiri sebelah atas. Innad dina indallahil Islam. Innad dina, sungguh ad-din. Ad-din, pegangan hidup. Hal yang mendekatkan pada Allah. Din, yang dipahami dengan agama itu, kata Allah, nggak ada yang lain di sisi Allah kecuali Islam. Di Allah sudah mengatakan, lihat, yang saya ridhai, yang saya tetapkan, hanya Islam. Tidak ada yang lain. Bahkan kalimatnya menggunakan inda. Inda, indallahi. Inda itu bisa berarti yang sangat dekat, bisa berarti yang ridhoi, bisa berarti juga yang ditetapkan. Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan, yang dimiliki. Misal, ana indik qalam. Ini punya saya. Yang lain bukan punya saya. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Yang saya tetapkan, itu Islam. Yang lain nggak saya tetapkan. Bahkan kalau antum buka lagi sampai ayat 85-nya, nanti antum akan temukan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Pakai lan. Siapa yang mencari selain Islam, mengakui selain Islam, menetapkan selain Islam, kata Allah, enggak akan saya terima. Dan kalimat tidak menerimanya menggunakan lan. Ada lan, ada la, itu beda. Kalau la, itu harfu nafyin, menafikan sesuatu, tapi juga hati-hati. Tapi juga penafian ini bisa 2 jenis. Penafian mutlak, atau yang kedua, penafian saat itu tapi dunal istiqbal. Tanpa yang akan datang, saat ini saja. Contoh penafian mutlak dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika la-nya menafikan mutlak. Ketika menggunakan alif lam, la ilaha, ketika menggunakan illa, isbat. Isbat. Isbat itu menetapkan yang satu, menafikan secara mutlak yang lainnya. Dia katakan asyhadu an la ilaha, saya mengakui, menyaksikan tidak ada Tuhan sama sekali. Mutlak. Tolak. Illa, tetapkan. Kecuali Allah. Hanya Allah saja. Yang lain ditolak secara mutlak. Hanya Allah yang kita tetapkan. Makanya ketika antum bersyahadat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka antum hanya menetapkan Allah saja dengan segala hukum yang telah Allah tetapkan dan menolak yang lainnya yang tidak Allah akui. Sekarang Allah tetapkan agama, din yang saya tetapkan hanya Islam saja. Yang lain saya tolak. Dan penolakannya menggunakan lan. Perhatikan, pengakuannya menggunakan la illa, penolakannya menggunakan lan. Dalam ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, lan itu harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin.
harfu nafyin, huruf yang menafikan, tolak. Nasbin, menasabkan, kuat penolakannya. Wastiqbalin, sampai kapanpun. Masa kapanpun. Mau sekarang, mau alam kubur, sampai mau kiamat. Perhatikan cara menerjemahkan ayat itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari din, keyakinan, agama, kepercayaan, ghairal Islam, selain Islam, falan yuqbala minhu. Saya nggak akan pernah terima. Sejak dia di dunia, sampai di alam kubur, sampai di akhirat nanti. Saya nggak akan akui, kata Allah. Paham ya? Nah, jadi ini wilayah keyakinan. Jadi dalam Islam kita punya keyakinan yang paling benar Islam. Makanya kita bersyahadat memutuskan masuk Islam. Non-Muslim dia punya keyakinan yang benar menurut dia adalah kepercayaan dia. Makanya dia memutuskan mengambil keyakinan dia. Jadi wajar kalau kita mengatakan misalnya, maaf, ini Islam yang paling benar. Sebagai Muslim wajar. Aneh kalau ada yang mengatakan, katanya yakin Islam yang benar. Tapi mengakui ada yang lain selain Islam. Itu aneh. Makanya dalam teori ini tidak berlaku teman-teman sekalian. Tidak berlaku hukum pluralisme. Gak berlaku. Pluralisme itu pemikiran yang aneh. Ya, semua agama benar. Mengantarkan kemudian kepada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Jadi dari semua yang benar itu, mana yang paling benar? Silakan cek. Kalau semua agama benar, ngapain antum masuk Islam? Ngapain antum memeluk ini? Artinya Anda meyakini dari semua yang ada itu, Anda memutuskan ini yang paling benar. Makanya para pemikir kita sekarang mengatakan, pluralisme agama itu bagian dari agama baru. Jadi gado-gado dikumpulkan semuanya, jadi kepercayaan baru. Hati-hati. Dan saya katakan pluralisme itu kemusyrikan kontemporer. Awas hati-hati, kemusyrikan kontemporer. Jangan terjebak pada persoalan-persoalan yang demikian, itu mesti hati-hati. Nah, sekarang saya masuk pada inti jawabannya. Saya lambatkan ya. Saya mohon maaf karena kalau mengurai terlampau agak cepat karena waktu kita sangat terbatas. Sekarang saya runtutkan supaya runut bahasan kita. 1. Sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahwa hanya Islam yang benar. Seperti non-Muslim meyakini kepercayaan dia yang paling benar. Itu urusan masing-masing. Tapi kita sebagai Muslim meyakini bahwa Islam yang benar. Baik. Hati-hati, pelan-pelan. Dan keyakinan kita ini bukan hanya dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, tapi juga dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kita mengatakan hanya Islam yang benar, menurut kepercayaan kita, itu undang-undang menjamin itu. Apa kemudian pasalnya? 1, dasarnya Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam memahami ketuhanan yang Maha Esa ini, maka rumusannya lihat di undang-undang dasarnya. Pasal 29, ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep bernegara kita itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita meyakini hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka keyakinan kita dijamin oleh undang-undang. Dalam menjalankan keyakinan ini, diatur di pasal keduanya, di pasal 29 ayat keduanya. Dia dalam memahami pasal 29 ayat 1, terjemahannya adalah, cara memahaminya pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita beribadah dalam ketentuan Islam, ibadah pertama kita kan tauhid. Ibadah pertama kita syahadat. Karena itu syahadat menempati rukun pertama dalam ibadah, dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhai Allah kecuali Islam. Kita masuk Islam. Ketika akan masuk Islam dan mengamalkan ibadah dalam Islam, di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Lihat dalam muqaddimah jilid pertama, teman-teman, di Sahih Muslim, nomor hadis nomor 8 paling kiri sebelah atas. Ada hadis disampaikan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril, mal Islam? Apa itu esensi Islam? Apa itu ibadah dalam Islam? Apa pokok dalam Islam? Kata Nabi, jawaban pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kamu harus menetapkan, bersaksi, berkomitmen bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang layak disembah hanya Allah saja. Dan cara menyembahnya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Makanya ibadah pertama kita itu syahadat. Pengakuan hanya Islam yang benar. Hanya Allah Tuhan yang benar. Yang lain kita tidak akui sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada agama selain Islam. Ketika Anda mengatakan itu, undang-undang menjamin. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang menyoal Anda, nggak boleh itu keyakinan begitu. Itu intoleran. Dia sedang melanggar undang-undang. Paham ya? Dia sedang melanggar undang-undang. Karena undang-undang kita mengatakan setiap kita punya keyakinan dan ibadah, kita dijamin. Keyakinan pertama kita ada dalam syahadat kita. Ketika meyakini itu semua dan beribadah dengan lisan kita, bahkan dipakai dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu ibadah kita. Syahadat dipakai dalam sholat. Sholat bagian ibadah yang keduanya.
Jadi jangan khawatir kalau antum ditanya misalnya, apa agama Anda? Islam. Ada nggak selain Islam yang benar? Tidak ada. Keyakinan saya, Islam yang paling benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anda intoleran. Maaf, Anda melanggar undang-undang. Paham ya? Ya, jadi jelas. Hukum negara kita jelas. Hukum negara kita jelas. Jadi ini bagian yang pertama. Sekarang, lihat. Saya ingin tunjukkan tidak ada keindahan aturan kecuali dalam Al-Quran. Bagaimana menyikapi yang tidak sekeyakinan dengan kita. Indah. Turun ayat. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 256. Paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Hei, kita meyakini. Kamu yakin. Allah Tuhan yang benar. Islam agama yang benar. Tapi Anda tidak boleh paksa orang pada keyakinan Anda. Gak boleh kita paksa. Jadi kalau Anda paksa orang, apalagi dengan senjata misalnya, supaya masuk Islam. Bawa golok. Masya Allah. Datang ke angkot, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Itu gak boleh. Tembak orang, bom orang misalnya, supaya masuk Islam. Itu gak boleh. Bahkan ketika orang itu masuk Islam dalam keadaan terpaksa, Anda yang dosa. Anda yang dosa. Indah dalam Islam itu. Kita akui Islam yang benar. Kita akui Allah Tuhan yang hak. Tapi nggak boleh paksa orang pada wilayah keyakinan kita. Nggak boleh. Bagaimana kemudian kita bisa menerangkan nilai-nilai Islam? Caranya dakwahi mereka. Sampaikan risalah. Sampaikan keterangan. Maka turun Quran kemudian teman-teman sekalian. Surah ke-16 ayat 125. Ini manhaj umumnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang belum mengerti tentang jalan Rabbmu, tentang Islam, maka silahkan terangkan, ajak mereka dengan hikmah. Toleransi yang paling baik, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik, zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya nggak ikut pada kepercayaan Anda pun nggak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi aja, kalau nggak ketemu, silahkan kerjakan. Kami pun nggak akan ikut ke tempat ibadah Anda. Dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami. Makanya Syekh Hasim Asy'ari dalam kitab yang tadi malam saya bawa, nanti lihat halaman ke-14-nya. 14, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris ke-5 sampai 7. Di situ disebutkan oleh beliau, ketika penjajah datang dengan misi 3G itu, God, Glory, and Gospel. Ya, dimulai nanti dari Portugis datang ke Nusantara tahun 1511 lewat Selat Malaka. Kemudian disusul setelahnya dengan yang lain sampai ada Belanda. VOC sebetulnya, syarikat dagang tapi bekerja sama dengan pemerintahan yang zalim. Datang dia menjajah Nusantara. Sebelum jadi Indonesia, beliau sudah keluarkan fatwa. Karena mereka misinya 3G kemanapun ada, itu dibekali. Ya, dalam perjanjian Tordesillas tahun 1492, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia jadi 2 bagian. Untuk barat itu Spanyol, untuk timur itu Portugis. Diberi misinya 3G. Sekarang 4G. Ya. 3G, gold, glory, gospel. Gold itu maaf, pencarian rempah-rempah emas, jadi monopoli ekonomi, ambil. Glory itu ekspansi, penjajahan. Makanya ketika datang kita katakan penjajah. Silahkan cek dalam buku-buku sejarah, penjajah, datang menjajah. Kalau Islam tidak ada, makanya silahkan cek di buku sejarah. Pernah nggak ada datang Islam ke Nusantara menjajah? Nggak ada. Silahkan cek di buku-buku sejarah, penjajah Indonesia diantaranya orang Arab, nggak ada. Tidak ada. Di antaranya orang Islam. Tidak akan ditemukan. Karena saat datang membawa risalah. Memberikan nilai kemuliaan. Tapi orang ini diakui. Sejarah kita yang mengatakan. Sejarah nasional kita penjajah datang. Kemudian kita mempertahankan kedaulatan kita. Teman-teman sekalian. Begitu datang misi yang ketiga gospel. Membawa misi. Gospel. Sebarkan. Bangun ini kanisa. Kanisa itu kalau sekarang gereja-gereja. Kemudian membawa misi. Untuk memindahkan kepercayaan orang lokal kepada kepercayaan yang mereka bawa. Saat dibawa itulah kemudian, di antara masa Syekh Hasim Asy'ari, beliau itu ada, menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa di antaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan, mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tasyabuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum. Dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka. Atribut seperti mereka, sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, apa Ustadz, apa hukumnya menggunakan topi ini? Ya, apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama dari sejak masa Mbah Hasim Asy'ari.
jawaban beliau begini, begini, begini. Kalau ada ulama memberikan fakta yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda keduluan oleh tokoh yang sangat luar biasa, hafal hadis, ya, hafal turunan-turunannya, dan ini kesimpulannya, kitabnya di sini, halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, sampai dengan sekian. Sekarang, jawaban yang terakhir, lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita, sebangsa setanah air, yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini, saudara-saudariku, kita hidup berbangsa setanah air, kemudian kita hidup satu naungan Ibu Pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita agar tumbuh menjadi bangsa yang maju, modern, terlibat dalam kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf karena dalam bangsa ini ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan, tujuan membangun bangsa, bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama, kami mohon maaf, belum bisa mengucapkan ucapan selamat karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Dan ini dijamin oleh undang-undang, tapi mohon maaf sebesar-besarnya, ketidakmampuan kami mengucapkan selamat bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun harus kemudian menjadi, tumbuh sifat negatif, tumbuh sifat saling membenci. Tidak, ini bagian ranah keyakinan kita saja, yang dengan itu kita saling menghormati. Jadi Anda yang berkeyakinan, dengan keyakinan Anda, silahkan. Kami tidak ikut-ikutan untuk itu. Kami mohon maaf tidak bisa mengucapkan selamat. Tapi kami menyayangi Anda. Kita bahu-membahu membangun bangsa. Dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu, bukan urusan ibadah, maka kita mari terlibat sama-sama dalam keindahan membangun bangsa ini. Selesai. Kuat. Dan gak usah malu. Dan tolong, apakah ada non-muslim memaksa kita untuk mengatakan selamat? Tidak. Ini agak aneh memang. Non-muslimnya aja nggak nuntut. Kenapa muslimnya rame? Jelas ya? Yang bikin rame kan orang-orang kita juga. Dan kita itu siapa mereka? Orang-orang penyakit ada hatinya. Itu yang bikin rame. Silahkan lihat tuh. Yang ribut mengucapkan masalah itu bukan non-muslim. Non-muslimnya biasa-biasa aja. Itu yang orang-orang ada penyakit di hatinya. Dan sebetulnya itu tantangan terberat kita. Itu yang paling berat. Ya. Termasuk maaf itu. Dakwah-dakwah kita Al-Quran dan Sunnah juga terganggu dengan orang-orang kita sendiri. Orang lain itu diam aja, kelihatannya nggak ada masalah. Orang-orang kita aja. Begitu, saya pernah kemarin menyampaikan uraian, saya uraikan dari awal sampai akhir, dari akar sampai ke pucuk, sampai ke buahnya. Tiba-tiba video kami dipotong. Ustaz Adi menyampaikan yang tidak mengikuti maulid kafir. Tidak mengikuti maulid kafir. Masya Allah. Ribut satu desa di Kuningan. Gara-gara potongan itu. Itu kebiasaannya mirip-mirip tuh yang kemarin. Potong video, tampilkan di YouTube, terus diserang oleh banyak orang. Saya kemudian lihat ini siapa sebetulnya. Polanya itu begitu. Kalau saya mengajak pada persatuan umat, menerangkan dalil, saya tuh nggak pernah paksa orang. Mau ikut silahkan. Tidak, nggak ada masalah. Beda pendapat wajar. Kalau ada perbedaan, ayo duduk bersama. Sampaikan. Anda benar, saya akui. Anda salah, saya tidak paksa. Tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita berselisih. Ini unik ini. Setiap ada orang ngajak kepada persatuan dengan cara yang baik, muncul orang-orang ini. Saya jadi bingung orang-orang ini siapa sebetulnya. Silahkan cek siapa sebetulnya itu. Dan tagline-nya ngajak dakwah Quran Sunnah. Itu bukan Quran Sunnah itu. Kalau disebut Wahabi, bukan. Saya tinggal di negara Wahabi. Ya, nggak seperti itu juga. Saya pernah tinggal di Mekah, saya kunjungi Madinah, kemarin saya datang, biasa saja. Kita normal-normal aja. Ini orang-orang ini siapa sebetulnya ini? Begitu muncul, rame, serang sana, serang sini. Coba antum perhatikan. Setiap ada momentum kita akan mendekat pada persatuan, pasti muncul orang-orang itu. Dengan channel-channelnya itu. Ya, silahkan cek. Ya. Tapi kita doakan, jangan juga mencela. Kalau mencela, sama saja kita dengan mereka. Ya, kita doakan, kita dakwahi. Kalau nggak mau ikut, biarin aja. Dan jangan dipikirin, kebanyakan mikirin itu, habis waktu kita. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah teman-teman sekalian saudara rahmati Allah. Setiap kali menjelang bulan Desember senantiasa umat Islam dituding sebagai umat yang tidak bertoleransi beragama. Apalagi ketika masuk penghujung Desember di mana seolah-olah kaum muslimin yang dianggap bertoleransi itu harus mengucapkan selamat pada hari raya agama yang lain. Nah, bagaimana di dalam Islam pandangan semua ini? Pertama-tama perlu kita jelaskan teman-teman sekalian, saat kita membahas tentang Natal, maka Natal adalah hari raya daripada umat Kristiani. Nah, jadi mereka ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yang bagi mereka Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Jadi mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang bermasalah, karena pada faktanya mereka merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yang menurut mereka itu adalah keyakinan mereka seperti itu. Sedangkan di dalam Islam, posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam bahasa Arab ini bukanlah sebagai Tuhan,
tapi hanyalah salah seorang nabi dan rasul di antara banyak nabi dan rasul. Karena itulah ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang muslim. Ketika orang muslim mengucapkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka sejatinya dia sedang mentauhidkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyembah Allah dengan semurni-murni aktivitas dan semurni-murni ibadah. Ini adalah keyakinan di dalam Islam. Karena itulah bila seseorang mengucapkan selamat Natal pada agama lain yang sedang merayakannya, pada intinya dia sedang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan dia, dan tentu saja ini adalah sesuatu yang salah. Lah bagaimana kalau ada orang beralasan, oh saya tidak mengatakan selamat pada hari rayanya, saya cuma mengatakan bahwa selamat agar dia kemudian melaksanakan hari raya. Ini pun juga sesuatu yang sama. Walaupun mungkin esensi yang kita maksud berbeda dengan yang difahami oleh agama yang lain. Tapi pada intinya kita bisa mengetahui bahwa setiap hari raya pada sejatinya adalah syiar-syiar agama. Nah, dan sesungguhnya kita sedang membantu syiar-syiar agama, membantu kemudian syiar-syiar keyakinan yang justru kita tidak meyakininya. Bahkan bertentangan dengan apa yang kita yakini, bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Ini pun tidak dapat dibenarkan. Karena itulah yang paling selamat bagi seorang muslim adalah ketika dia menghadapi hari raya orang lain, dia berdiam diri. Dia tidak mengucapkan selamat di situ dan dia tidak ikut-ikutan dalam perayaan ibadah agama yang lain. Inilah yang disebut dengan toleransi di dalam Islam. Dan ulama-ulama juga sudah bersepakat. Ibnu Qayyim menyampaikan misalnya bahwa ucapan-ucapan semacam ini adalah persetujuan terhadap syiar-syiar kekufuran yang itu bertentangan dengan agama kita dan tidak kita laksanakan. Lalu bagaimana dengan toleransi? Toleransi bukan mengikuti keyakinan orang lain, tapi toleransi adalah kita memiliki keyakinan dan kita bisa menerima kalau yang lain juga punya keyakinan, dan kita membiarkan mereka melaksanakan berdasarkan keyakinan mereka, bukan memaksakan keyakinan kita pada mereka. Inilah toleransi. Sekali lagi, toleransi adalah bukan ikut larut dalam keyakinan orang lain, bukan ikut-ikutan dalam keyakinan orang lain, bukan ikut-ikutan pada ibadah orang lain. Tapi toleransi adalah meyakini apa yang kita yakini, kita berdiri pada apa yang kita yakini, lalu kemudian membiarkan orang lain melaksanakan sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu sedikit pun. Itu adalah toleransi. Maka yang dikatakan toleransi adalah apabila seorang muslim memiliki keyakinannya, lalu kemudian mereka membiarkan umat beragama yang lain melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Dan juga toleransi apabila umat beragama yang lain mereka melakukan sesuai dengan keyakinannya dan membiarkan kaum muslimin melakukan sesuai dengan keyakinannya. Jadi tidak dikatakan toleransi apabila Anda menuduh kaum muslim yang tidak mau mengucapkan selamat Natal sebagai intoleran. Justru ini juga sebagai bentuk intoleransi itu sendiri. Nah, jadi teman-teman ini yang perlu kita jelaskan. Jadi sudah jelas sekali dari segi logika, dari segi fakta, dan dari segi hukum seperti apa, itu sudah masyhur sekali. Nah, ketika ada yang mengatakan, kalau begitu, kalau seandainya Anda tidak merayakan, Anda tidak mau mengucapkan selamat Natal, apakah kemudian di saat yang sama kita jadi tidak menghormati agama yang lain? Ini pun salah. Kita punya prinsip bahwa akidah kita adalah Allah itu satu, Allah itu esa. Tauhid adalah prinsip daripada kaum muslim. Tapi bukan berarti lantas kita tidak menghargai, lantas kita tidak menghormati pemeluk agama yang lain. Bukan berarti kita tidak menghormati Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kita sampaikan pada saudara-saudara kita yang beragama yang lain, yaitu adalah kaum Nasrani yang merayakan hari raya mereka, silakan saja kemudian rayakan. Karena di dalam Islam bukan berarti ketika kami tidak merayakan, ketika kami tidak mengucapkan selamat, lantas kami membenci Anda atau membenci agama Anda. Tidak sama sekali. Kita mengakui adanya Yesus Kristus, kita mengakui adanya Isa Al-Masih. Di dalam Al-Quran bahkan cerita itu ditampakkan kepada kaum muslim dengan sangat jelas. Dan ini adalah bagian keimanan kaum muslim. Mengimani Isa sebagai Rasul Allah, sebagai Nabi Allah. Bahwa di dalam Al-Quran diceritakan misalnya dalam surat Maryam, ketika Maryam membawa anaknya yang masih dalam kain lampin itu, diceritakan di dalam Al-Quran, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, yaitu ketika kaumnya Maryam melihat Maryam itu kemudian datang menggendong seorang bayi, kemudian mereka berkata, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya.
Wahai Maryam, kenapa engkau berbuat sesuatu yang sangat mungkar? Maksudnya adalah engkau tidak punya suami, tapi tiba-tiba engkau punya anak. Dan pada waktu itu ini adalah aib yang sangat besar. Lalu kemudian setelah percakapan-percakapan, Maryam mengatakan, menunjuk bayinya, tidak mau ngomong gitu kan ya. Fa asyarat ilaih, maka kemudian Maryam menunjuk kepada bayinya. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa berbicara sedangkan anak ini masih dalam kain lampin, masih dalam buayan? Maka berkatalah Isa ibnu Maryam pada saat itu yang masih dalam kain lampin, diceritakan dengan sangat detail sekali, qala inni Abdullah, berkata bahwa kami adalah hamba Allah, saya adalah hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan kami telah diberikan oleh Allah kitab dan Allah telah menjadikan kami sebagai seorang nabi. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk salat, untuk zakat sebagai keadaan menyembah kepadanya. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Bahkan Al-Qur'an memuliakan Isa ibnu Maryam dengan kata-kata keselamatan bagiku di hari aku dilahirkan, di hari aku diwafatkan, dan di hari kemudian aku bangkit kembali. Zalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Lalu kemudian Allah sampaikan itulah yang dinamakan Isa ibnu Maryam, yang perkataan kemudian perkataannya senantiasa perkataan yang baik, manusia meragukan dia, namun ini adalah kemudian hamba Allah, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keyakinan seorang muslim. Artinya kami menghormati keyakinan Anda, namun mohon maaf kita tidak bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan keyakinan. Bagi teman-teman yang muslim, maka inilah toleransi kita. Bentuk toleransi yang sangat luar biasa disebutkan di dalam Al-Quran, disingkat dengan kata-kata lakum dinukum waliyadin. Maka bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Bagi mereka apa yang mereka yakini, bagi kita apa yang kita yakini. Inilah kemudian toleransi di dalam Islam dalam menghadapi perayaan-perayaan agama-agama yang lain. Mengucapkan Natal kan setahun sekali, tapi selain mengucapkan Natal kan kita masih bisa menyambung silaturahmi. Jadi kalau ada orang Islam atau orang Nasrani masih bahas masalah Natal, mengucapkan Natal, ini adalah unik sekali. Makanya kami sampaikan kepada kaum Nasrani, kami tidak pernah menuntut Anda untuk mengucapkan selamat hari raya. Bahkan kalaupun orang Nasrani mengatakan bagi kaum Nasrani mengucapkan selamat hari raya adalah haram, saya katakan sah fatwa Anda, sebab memang ini hari raya saya kok, kamu tidak usah ikut-ikutan, kan begitu, selesai. Begitu sebaliknya, Anda pun harus ngerti, saya tidak perlu ikut-ikutan hari Natal Anda, selesai, itu urusanmu. Jadi bukan berarti di saat ada ulama mengatakan mengucapkan Natal adalah nggak boleh, itu lalu bertentangan dalam urusan keharmonisan. Tidak, Anda pun orang Nasrani, saya tidak pernah, kalau Anda tiba-tiba ada yang mengucapkan selamat hari Idul Fitri, suka-suka Anda. Kalau Anda tidak mengucapkan selamat hari Idul Fitri, saya tidak pernah pusing kok, tidak pernah saya pikirkan, bahkan saya tidak minta, bahkan saya tidak menuntut kepada Anda. Bahkan kalau seandainya ada fatwa besar di gereja bahasanya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri adalah haram, lu nggak ada masalah, saya tidak punya urusan dengan Anda. Ini hari raya saya, sahabat saya, saudara saya, kaum muslimin. Makanya kadang ini toleransi itu adalah dijadikan bahan untuk menggencat umat Islam. Dipikir kalau sudah umat Islam tidak mau mengucapkan selamat Natal lalu dianggap memusuhi kebersamaan. Tidak. Sama orang Nasrani pun saya tidak pernah menuntut orang Nasrani menghadiri perayaan Maulid Nabi. Saya tidak pernah minta, ya kan? Tidak pernah saya menyuruh mereka untuk merayakan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak pernah saya minta. Kalau mereka ada yang ngikut, ya suka-suka. Baik, jadi sederhana. Baik, kemudian berarti ini permasalahan adalah mereka punya pemahaman yang salah. Nasrani yang salah ya begitu. Kalau Nasrani yang benar, saya ketemu dengan tokoh-tokoh yang Nasrani. Waktu ini saya ada, ini diskusi, ada dialog agama di dialog nasional waktu itu. Ada tokoh Nasrani, namanya sama benar nama saya. Nama Yahya itu kan nama yang akrab juga di dunia. Saya diskusi bahwasanya ini adalah masalah masalah agama, perbandingan agama. Akhirnya sebelum saya, ini masalah menjelang Natal, sebelum saya ditanya tentang Natal, kebetulan mau menjelang perayaan Maulid Nabi di Cirebon. Ini kisahnya 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Saya tanya, Bapak, saya punya acara besar setelah ini. Bulan yang akan datang atau 2 bulan yang akan datang, saya punya acara besar, yaitu acara untuk mengagungkan, membesarkan pengakuan kepada Nabi Muhammad SAW.
Anda akan saya undang, Anda kira-kira datang atau tidak? Dia bingung, mau jawab tidak kan tidak enak, mau jawab iya enak. Sudah saya ajari, Anda tidak usah datang karena Anda memang tidak percaya dengan Nabi saya, dan saya tidak boleh marah. Oh iya iya Buya, betul seperti itu. Oke, setuju? Anda tidak usah datang dan saya tidak akan marah. Karena apa? Anda tidak percaya dengan Nabi saya. Suka-suka. Kalau Anda datang suka-suka, kalau Anda tidak datang pun Anda tidak marah. Bahkan kalau saya berpendapat begini, Anda setuju enggak? Orang Nasrani tidak boleh menghadiri, dan saya mengatakan bahasanya fatwa Anda sah. Iya. Dia ngangguk, bingung dia. Apa diulang Buya? Saya katakan bahasanya, kalau ternyata Anda sebagai tokoh Nasrani lalu mengatakan haram mendatangi perayaan Maulid Nabi, di saat Anda mengatakan seperti itu, saya kukuhkan fatwa Anda adalah sah sebagai seorang Kristen. Gimana? Iya Buya. Oh iya, mau cocok. Seduh, alhamdulillah selesai. Kita sudah sepakatan. Baik. Kemudian setelah itu, setelah Maulid Nabi, nyusul hari Natal. Kemudian saya tidak mau menghadiri undangan Anda untuk merayakan Natal. Anda marah terus. Oh tidak, itu suka-suka Buya. Oke. Kemudian tiba-tiba ada fatwa dari sahabat saya menghadiri haram karena saya tidak percaya kepada Nabi Isa. Gimana? Oh ya, enggak apa-apa, itu bela. Oh sama, satu-satu sudah selesai. Loh, orang Kristen saja aman kok. Kenapa sekarang orang Islam kok ribut? Orang Kristen terima dengan saya. Saya mengucapkan Natal, tidak mengucapkan Natal, tidak ada masalah Kristen yang tokohnya. Semoga diberi hidayah dia. Ini kisah ini ya. Jadi artinya sederhana. Nah, pertanyaan bagaimana? Jadi Anda tidak usah menampakkan kalau Anda tidak mau mengucapkan selamat Natal. Cuman Anda tidak usah mengucapkan Natal. Anda bisa memberikan hadiah selain di hari Natal. Mungkin pas hari Lebaran kasih hadiah yang banyak, lebih banyak sebelumnya dan sebagainya. Memberikan hadiah kepada seorang Nasrani boleh, bukan dilarang. Tapi pas hari Natal Anda punya acara khusus, menjaga ukhuwah, Anda pergi kemana dan sebagainya. Kan cuma semalam saja. Jadi pandai-pandailah Anda menyiasati. Karena apa? Ukhuwah sebagai saudara harus Anda jaga. Biarpun dalam Islam orang murtad adalah berat, hukumannya adalah harus dipenggal lehernya. Cuman tidak langsung dipenggal, suruh tobat dulu nanti. Karena dia pengkhianat kan gitu. Cuman pun demikian bersaudara kan perlu dijaga. Cuman kadang kita ini tidak punya siasat sehingga langsung nggak mau, ngajak perang. Baiklah, sudah, saya tidak akan mengucapkan Natal, tapi tidak usah terlalu keras-keras di muka dia. Karena apa? Dia sahabatku, dia saudaraku, takut nanti terjadi permusuhan. Maka saya pun tidak perlu, kalau tidak ditanya saya tidak gembar-gembor mengucapkan Natal adalah haram ini. Tidak ada perlunya juga, karena tidak ada umat Islam yang mengucapkan juga. Di saat ada orang mengucapkan baru saya berbicara nanti untuk membenarkan, untuk menjelaskan. Dan perbedaan tempat juga berbeda, mohon maaf. Di negeri kafir beda juga hukumnya, berbeda nanti. Ini adalah di negeri kita Indonesia mayoritas kaum muslim. Bisa di Singapura bagaimana kalau saya harus mengucapkan Natal atau tidak? Ini berbeda hukumnya. Di Australia berbeda, di Amerika beda, setempat beda hukumnya, cuman esensinya sama. Mungkin cara mengucapkannya dirubah, atau pemberian hadiahnya tidak tepat waktunya, ada caranya. Yang jelas hubungan kebersamaan ini tetap harus dijalin. Jadi mungkin dia harus pandai saja. Kalau memang dia tidak mengucapkan selamat Natal, memang semestinya tidak mengucapkan, tapi hadiah jangan sampai tidak, tapi jangan dipaskan hari Natal sebelumnya atau setelahnya, ya terserah bagi dia. Untuk perayaan Natal suka-suka, yang penting Anda berikan hadiah, selesai. Wallahu a'lam bishawab.